Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah Saraswati. Ini kisahnya keren banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca, bisa mengunjungi karya karsa dari Mas Untung Prasetyo. Kisahnya keren-keren banget di sana ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kisah Saraswati. Kisah Saraswati, si gadis indigo. Namaku Saraswati. Menurut ibuku, aku ini terlahir istimewa. Berbeda dengan kebanyakan orang pada umumnya, ketika aku kecil, jarang sekali aku menangis. Bahkan, bidan yang menolong persalinan ibuku pun sempat khawatir karena aku tidak juga menangis ketika aku pertama kali menghirup udara di dunia ini. Di usiaku yang masih 3 tahun, aku pernah membantu menemukan anak hilang yang usianya 5 tahun lebih tua dariku. Menurut cerita ibuku, anak yang tinggalnya masih satu kampung denganku itu hilang diculik oleh kalong wewe. Aku yang terus berteriak, menunjuk ke suatu arah, membuat ayahku pun membawaku ke tempat yang sudah aku tunjuk, dan orang-orang menemukan bocah laki-laki itu. Setelah aku duduk di kelas 2 SD, aku baru menyadari bahwa aku memiliki kemampuan yang jarang dimiliki orang lain, hingga ada beberapa tetangga kampungku yang pernah meminta tolong ketika mereka sedang ditimpa sebuah masalah. Beberapa kali aku pernah mengobati orang yang terkena ilmu santet, pelet, dan penyakit-penyakit non-medis lainnya, sehingga di kampungku aku dijuluki Ibu Nyai oleh penduduk di desaku. Mungkin bisa dibilang kalau zaman sekarang aku ini adalah anak indigo. Aku tidak pernah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang aku lihat. Ketika aku mengobati seseorang atau mengusir sosok makhluk yang mengganggu, aku hanya mengancam mereka dengan energi yang aku miliki. Ayah tidak mau kalau aku terus bersinggungan dengan hal-hal gaib. Akhirnya memutuskan mengajak kami sekeluarga untuk merantau ke sebuah kota. Dan sejak kelas 4 SD, aku tinggal dan tumbuh besar di kota ini. Ketika aku sudah duduk di kelas 2 SMP, kemampuanku pun sedikit bertambah. Tapi kemampuanku ini lebih banyak kugunakan untuk membantu ayah dan ibuku yang memiliki usaha dagang. Dengan kemampuanku, aku bisa membantu dagangan ayah laris manis dalam waktu singkat. Terkadang ayah melarangku untuk melakukan hal-hal di luar nalar untuk membantu usahanya. Tapi berbeda dengan ibu. Ibu selalu memintaku membuat dagangannya laris sebelum jam 12 siang. Hal itu sengaja dilakukannya supaya ibuku bisa mengurus rumah dan adik-adikku. Ibu yang berdagang di sebuah kantin perkantoran, setiap hari dagangannya laris manis tanpa tersisa. Hal itu membuat beberapa orang yang juga berjualan di kantin itu merasa iri. Beberapa kali sempat adik mencoba membuat usaha ibuku bangkrut dengan berbagai cara, tapi bersyukur aku bisa mengatasi semuanya. Hingga suatu hari, ada seorang yang penampilannya seperti dukun datang ke kantin tempat ibuku berjualan. Orang itu terus menatapku tajam, seolah-olah ingin agar aku cepat pergi dari kantin itu. Aku pun mempertajam indera pendengaranku agar aku bisa mendengar percakapan antara orang yang berpenampilan orang seperti dukun itu dengan Pak Marno. Ya, Pak Marno adalah seorang pedagang sama seperti ibuku. Dia juga berjualan di kantin yang sama dengan jarak beberapa meter di sebelah ibu. Dagangan yang dijualnya pun sama seperti apa yang dijual oleh ibuku. Bedanya, dia lebih dulu berjualan di sana sebelum ibu.
Di kantin tempat ibu berjualan, memang ada beberapa orang yang menjual dagangan yang sama. Ada dua orang yang berjualan bakso, ada juga yang sama-sama berjualan siomay dan yang lainnya. Tapi yang namanya iri dan dengki datangnya dari dalam hati, lalu setan datang membumbui. Aku sempat terkejut ketika dari tempat ibuku berjualan, aku mendengar percakapan antara Pak Marno dan lelaki tadi. Dalam bisik-bisiknya, orang yang bersama Pak Marno itu berkata bahwa akulah yang membantu ibuku supaya dagangannya laris manis setiap harinya. Aku pun hanya tersenyum karena mereka berdua, walaupun mereka mengira bahwa tidaklah mungkin aku bisa mendengar percakapan mereka, tapi nyatanya aku dapat mengetahui niat jahat Pak Marno dari jarak yang cukup jauh. Aku pun lalu menceritakan apa yang aku ketahui tentang Pak Marno kepada ibu, tapi ibu hanya berpesan supaya jangan gegabah dalam bertindak karena memang belum ada tindakan apa-apa dari Pak Marno. Aku pun tidak memperdulikannya. Selama mereka tidak mengganggu, maka aku juga tidak akan mengganggu mereka. Ketika libur sekolah Caturwulan pertama tiba, beberapa temanku mengajakku untuk camping di sebuah curug yang ada di daerah Bogor. Salah satu temanku yang bernama Febri adalah keponakan dari Pak Marno. Dialah yang sangat antusias mengajakku untuk ikut tanpa ada rasa curiga kepada Febri. Aku pun meminta izin kepada ayah dan ibu untuk ikut camping bersama teman-temanku yang lain. Karena banyak teman-temanku yang ikut camping di daerah Bogor itu, akhirnya ayah dan ibu mengizinkanku untuk ikut berlibur juga. Sabtu paginya, aku, Ratna, Mila, dan Nada serta 7 orang teman laki-laki kami sudah berada di sebuah stasiun untuk berangkat menuju ke kota hujan. Saat itu, yang menjadi leader kami adalah Mas Surya, kakak laki-laki dari Nanda yang sudah duduk di kelas 2 STM waktu itu. Sekitar pukul 3 sore, rombongan kami pun sudah berjalan menuju curug tujuan kami. Setelah melewati pemukiman warga, lalu kami lanjut menyusuri perkebunan teh yang jalannya semakin menanjak. Di posisi paling depan ada Mas Surya, lalu Tompel, Nanda, aku, Ari, Ratna, Mila, Asep, Panjul, Dori, dan yang berjalan paling belakang adalah Febri. Setelah 1 jam berjalan menyusuri perkebunan teh, kami lalu memasuki daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tidak lama setelah itu, kami pun beristirahat untuk sekedar minum dan meredakan rasa nyeri di kaki kami. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 5 sore waktu itu. Ketika kami ingin melanjutkan perjalanan, ada seorang warga yang berjalan dari arah depan kami. "Maaf Jang, saya terlambat untuk jemput. Tadi ada 2 orang yang minta diantarkan ke curug itu juga soalnya," ucap Mang Usman yang terlihat sedang menghitung jumlah kami. "Berapa orang yang mau camping Jang?" tanya Mang Usman. "11 Mang," jawab Mas Surya. "Waduh, ganjil ya," ucapnya yang terlihat sedikit bingung. "Loh, bukannya Mamang mau nemenin kita camping?" tanya Mas Surya. "Sebenarnya malam ini Mas saya nggak bisa Jang, tapi karena jumlah kalian ganjil, ya terpaksa Mamang ikut camping juga lah," jawab Mang Usman. "Ya sudah, ayo jalan lagi, biar sebelum maghrib tenda kalian sudah berdiri," imbu Mang Usman. Pukul setengah 6 sore, tenda kami pun sudah berdiri tidak jauh dari air terjun yang terlihat sangat indah itu. 2 tenda besar dan 2 tenda kecil pun sudah berdiri berhadap-hadapan dengan api unggun yang sudah menyala di tengahnya. Aku yang sedari awal tidak merasakan adanya hal-hal aneh pun mulai menajamkan indera pendengaran dan penglihatanku. Aku mulai merasakan ada kelebatan-kelebatan sosok-sosok yang sedang memperhatikan kami. Aku pun menyelaraskan energiku dengan energi mereka yang terasa sangat panas. Mataku kini sudah bisa melihat dengan jelas makhluk-makhluk astral yang ada di tempat kami camping. Aku juga mendengar mereka berinteraksi satu sama lain. Aku yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib pun merasa biasa saja. Aku berusaha berlaku normal layaknya teman-temanku yang lain. Aku berpura-pura pada demit-demit di tempat itu kalau aku tidaklah melihat mereka. Mas Surya yang terlihat sedang membantu Ratna dan Mila memasak pun terlihat memegangi bagian tengkuknya. Mungkin Mas Surya kini merasakan merinding yang sangat hebat. Itu wajar, karena ada 3 makhluk cebol dengan daun telinga yang panjang serta runcing sedang berada di sebelah kanan dan kiri Mas Surya.
Aku hanya tersenyum ketika salah satu makhluk cebol dengan bola mata hitam itu memeluk Mas Surya dari belakang. Aku pun menghampiri Mang Usman yang sedang berjalan ke arah tenda kami. Aku menghentikan langkahnya dan bertanya pada Mang Usman tentang curug ini. Mang, kok di sini serem ya? Banyak penampakan, bisikku kepada Mang Usman. Iya Neng, Neng juga bisa ngeliat, jawab Mang Usman yang tersenyum padaku. Banyak banget Mang, gak kehitung jari, balasku. Biarkan saja Neng, mungkin karena sedang ada yang melakukan ritual di atas air terjun, ujar Mang Usman lagi. Aku pun kembali ke arah tenda bersama Mang Usman. Sesampainya di depan api unggun, aku melihat wajah Mas Surya semakin pucat. Makhluk-makhluk cebol yang tadi ada di dekat Mas Surya pun kini telah berganti dengan sosok hitam besar berbulu dengan mata merah menyala. Tangan makhluk menyeramkan itu terus mencengkram kepala Mas Surya sehingga Mas Surya merasa sakit di kepalanya yang membuat wajahnya semakin pucat. Aku lalu meraih batu kecil yang ada di sekitar. Aku menggenggam erat batu itu dan berjalan mendekati Mas Surya. Kenapa Mas? Tanyaku singkat. Kepalaku sakit ras, jawab Mas Surya. Makhluk hitam itu kini memandangku dengan tajam, tapi aku tetap berpura-pura seolah tidak melihatnya dan juga tidak melihat makhluk-makhluk lain di sekitarku. Aku lalu melempar-lemparkan batu kecil di tanganku. Batu yang kini terlihat seperti bara api itu terus aku gunakan untuk mainan di tanganku, sampai akhirnya makhluk itu perlahan melepaskan tangan besarnya yang tadi mencengkram erat kepala Mas Surya. Makhluk itu perlahan mundur dan menghilang dari pandanganku. Sementara itu Mas Surya terlihat beberapa kali menggelengkan kepala dan memeganginya. Sudah baikan Mas? Tanyaku yang disambut senyum oleh Mas Surya. Alhamdulillah sudah ras, jawabnya dengan singkat. Aku lalu berjalan mengitari area di mana tenda kami berdiri sambil terus melemparkan batu yang ada di tanganku. Makhluk-makhluk yang melihatku sedang melempar-lemparkan batu yang merah menyala seperti bara api tadi perlahan mundur dan pergi meninggalkan area tempat camping kami. Setelah selesai makan malam, kami pun berkumpul mengitari api unggun untuk menghangatkan tubuh kami. Kami bernyanyi dan bercanda dengan riang. Malam itu, aku yang sudah tidak melihat penampakan makhluk-makhluk gaib pun tidak mengendurkan penglihatan dan pendengaranku. Aku sudah berniat menjaga teman-temanku dari gangguan makhluk penghuni curug itu. Rasa kantuk yang perlahan datang pun membuat kami satu persatu memasuki tenda untuk segera menyambut mimpi. Aku berada satu tenda bersama Nanda, sedangkan Ratna dan Mila berada di tenda yang posisinya ada di depanku. Sementara teman laki-laki kami berada di tenda yang ukurannya lebih besar dari yang aku tempati. Di luar tenda hanya tinggal tersisa Mang Usman dan Mas Surya serta Tompel. Ketiganya masih terlibat perbincangan seputar curug-curug lain yang ada di daerah itu. Ketika malam semakin larut, Ratna membangunkan Mila yang sudah tertidur pulas. Ratna merasa ketakutan karena ia mendengar suara tangisan dari kejauhan. Mila yang tidak juga terbangun membuat Ratna semakin ketakutan malam itu. Lalu dari dalam tenda, ia berteriak memanggil Mas Surya dan juga Mang Usman. Mas Surya, aku takut Mas, ucap Ratna yang terdengar mulai menangis. Mas Surya pun segera menghampiri Ratna bersama Mang Usman dan Tompel. Ada apa Ratna? Tanya Mas Surya di luar tenda. Aku takut Mas, ada suara orang nangis, jawab Ratna. Aku, Tompel sama Mang Usman jaga di luar tenda kok. Ini kami ada di depan tendamu, tenang aja ya, jawab Mas Surya. Iya Neng, udah tidur aja, aman kok ya, ujar Mang Usman menimpali. Ratna yang sudah merasa tenang pun kembali tertidur. Dinginnya udara malam itu serta suara air terjun yang seperti bernyanyi membuat Mas Surya dan Mang Usman tertidur di depan tenda yang ditempati Ratna. Tapi belum lama rasanya Ratna tertidur, ia mendengar suaraku dan Nanda yang sedang bercanda di luar tenda. Ratna membatin. Apa sudah pagi ya? Tanya Ratna dalam hati. Ratna yang penasaran pun akhirnya keluar dari dalam tenda dan menyapa sosok yang menyerupai aku dan Nanda. Kalian gak tidur? Tanya Ratna sambil memperhatikan keadaan di sekitaran yang masih gelap.
Kamu mau ikut kita nggak, Rat? Tanya sosok yang menyerupai Nanda yang kini memunggungi Ratna. Belum sempat Ratna menjawab, sosok yang menyerupai aku dan Nanda berjalan ke arah air terjun yang kini terlihat berbeda dari tadi sore. Tunggu, aku ikut. Balas Ratna yang segera berlari mengejar sosok Nanda dan aku. Karena suara langkah kaki Ratna yang setengah berlari, Mang Usman pun terbangun lalu memanggil-manggil Ratna yang kini terlihat sedang bersama sosok wanita bergaun putih dan berambut panjang. Mang Usman yang kebingungan pun segera membangunkan Mas Surya. Karena mendengar suara ribut-ribut di luar tenda, akhirnya aku pun ikut terbangun. Aku yang sudah berada di luar tenda mencoba mempertajam penglihatanku, tapi tidak nampak satu sosok pun makhluk gaib yang ada di sekitaran kami. Kita harus segera memanggil Pak Haji Dayat, Jang. Sepertinya beliau bisa mengembalikan Yang Ratna, ujar Mang Usman yang makin kebingungan. Aku pun mendekati tempat Mas Surya, Mang Usman, Tompel, dan Panjul berada. Aku lalu bertanya kepada Mang Usman ke arah mana Ratna berjalan tadi. Mang Usman hanya menunjuk ke arah air terjun yang terlihat oleh cahaya senter yang kami arahkan. Mana mungkin sih, Mang? Di sana mah gak ada jalan lain, ujar Tompel yang masih menyenteri air terjun tersebut. Sumpah, Jang, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Tadi Neng Ratna jalan ngikutin sosok putih yang rambut panjang. Lalu keduanya menghilang di balik air terjun, jawab Mang Usman yang makin kebingungan. Aku lalu mengambil 7 buah batu kecil, lalu menggenggamnya erat di tangan kananku. Mas, pegang ini. Nanti kalau ada yang mendengar suara-suara tanpa wujud, lemparkan batu itu ke arahnya. Dan begitu juga kalau ada melihat penampakan makhluk-makhluk gaib, lemparkan batu ini. Aku akan menyusul Ratna dan membawanya kembali, ujarku menjelaskan kepada mereka. Bahaya, Ras. Memangnya kamu tahu Ratna berada di mana saat ini? Tanya Mas Surya. Iya sih, Ras. Nanti malah ngerepotin kita kalau kamu ikut hilang, ujar Tompel yang masih mengarahkan senter ke air terjun. Insya Allah aku bisa, Mas, jawabku dengan tenang. Aku pun kembali mengambil 3 buah batu yang ukurannya lebih besar dari yang aku berikan kepada Mas Surya tadi. Aku lalu meminta Tompel dan Mas Surya untuk mematikan senternya dan kembali ke tenda untuk menjaga yang lain. Ras, jangan konyol dah lu, celetuk Panjul. Babe lu, Panjul, jawabku singkat dan mulai berjalan ke arah air terjun itu berada. Aku yang sudah berdiri di dekat air terjun itu sempat merasa kesulitan karena harus menahan dinginnya air di malam itu, tapi aku salurkan energi ke seluruh tubuhku dan juga ke sebuah batu yang ada di tangan kananku. Masa kita diem aja sih, Pak? Ucap Mas Surya sambil terus memperhatikan aku yang sedang berdiri di depan air terjun itu. Neng Saras teh punya indera keenam. Memangnya kalian belum tahu? Tanya Mang Usman kepada Mas Surya, Tompel, dan Panjul. Sekarang bawa sebagian batu ini ke tenda kita. Jangan sampai ada lagi teman kalian yang dibawa oleh demit-demit tempat ini lagi, pinta Mang Usman kepada Mas Surya. Gue nunggu di sini aja, Mas, buat temenin Mang Usman, celetuk Tompel. Yaudah, Jul, ayo kita balik ke tenda, ucap Mas Surya yang dibalas anggukan kepala oleh Panjul. Aku yang sudah menajamkan penglihatan dan pendengaranku serta menyalurkan energi ke beberapa batu yang ada di tanganku pun bersiap untuk menyerang tempat tinggal dari makhluk-makhluk gaib itu. Aku mundur beberapa langkah, mengambil ancang-ancang dan melemparkan batu yang kini berwarna merah menyala ke arah air terjun itu. Suara dentuman keras pun terdengar dan tempatku berdiri berguncang untuk beberapa saat. Tidak lama kemudian, muncul seorang nenek-nenek yang keluar dari balik air terjun itu. Nenek itu memegang kayu dan tampak sedikit membungkuk. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau menghancurkan tempat tinggalku? Ucap nenek tua yang kini tubuhnya bercahaya merah dan mengepulkan asap putih. Mana temanku yang kau bawa tadi, Nek? Dasar nenek jelek, ucapku sambil melempar-lempar batu seukuran kepalan tanganku yang warnanya merah dan mengeluarkan asap. Sabar dulu, akan nenek kembalikan temanmu, tapi simpanlah benda yang ada di tanganmu itu, jawab nenek itu lagi. Ini cuma batu biasa kok, Nek. Aku hanya meminjam dari tempat ini, jawabku dengan pandangan tajam ke arahnya. Kalau aku mau, aku juga bisa membuat air di tempat ini menghancurkan tempat tinggalmu, Nek, ujarku lagi.
Bocah sombong, ucap nenek itu yang langsung melemparkan tongkat kayu yang tadi dipegangnya. Aku hanya tersenyum ke arah nenek itu tanpa bergerak sedikit pun karena aku melihat gerak tongkat kayu yang terbang ke arahku seperti gerakan labat atau dalam bahasa Inggris disebut slow motion. Tentunya aku dengan mudah dapat menangkap tongkat yang dijadikan senjata oleh nenek itu. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Jangan membuatku merasa iba dengan berpura-pura menjadi seorang nenek-nenek. Demi air, ucapku sambil mematahkan tongkat kayu yang berbentuk seperti ular itu. Ah, manusia kurang ajar. Akan aku tangkap kau bersama temanmu tadi dan akan aku jadikan budak di tempat ini. Ujar nenek tua itu yang kini berubah semakin menyeramkan. Wajahnya pucat pasi, tanpa hidung dan bibirnya lebar dengan guratan-guratan merah di kedua pipinya. Kedua bola matanya pun hitam dan rambut yang memanjang sampai ke ujung kaki. Lalu kedua tangan makhluk itu mengeluarkan kuku-kuku yang panjang dan hitam. Aku hanya tersenyum kepadanya dan segera melemparkan batu yang merah menyala ke arahnya. Lesatan batu yang kulemparkan ke arahnya tak bisa lagi dihindarinya karena sebelum batu itu kulemparkan, aku terlebih dulu menguncinya dengan energi yang aku miliki. Beberapa detik kemudian, makhluk itu pun berteriak dan meminta ampun kepadaku. "Ah, ampun, ampun, akan aku kembalikan temanmu. Jangan sakiti aku lagi," ucap makhluk menyeramkan itu sambil merintih kesakitan. Tidak lama kemudian, dari balik air terjun muncul Ratna bersama sosok makhluk yang hampir mirip dengan makhluk yang sudah aku kalahkan tadi. Ratna yang terlihat basah karena guyuran air terjun itu berjalan ke arahku sambil sedikit mengomel. "Gila lu Ras, malam-malam ngajakin orang main air," ucapnya yang terus berjalan sambil menggigil kedinginan. Dingin, Ras balik ke tenda, udah dingin banget nih," ujarnya lagi. "Duluan aja Rat, gue mau cuci tangan dulu," jawabku yang menahan tawa karena melihat Ratna yang basah kuyup. "Sekarang apa lagi bocah?" tanya makhluk menyeramkan itu. "Siapa namamu?" tanyaku kepada sosok itu. "Ah, panggil saja aku Nyilintang. Ada perlu apa kau menanyakan namaku?" jawab Nyilintang. "Bila suatu saat nanti aku butuh bantuanmu, apakah kau bersedia membantuku?" tanyaku kepada makhluk yang kini sudah dapat berdiri itu. "Aku tidak pernah ingin menjadi peliharaan siapapun, tapi karena kau seorang gadis yang luar biasa, dengan senang hati aku akan membantumu," jawab Nyilintang yang perlahan berubah menjadi perempuan setengah baya dengan busana zaman dulu. "Aku tidak ingin mengikat perjanjian denganmu, apalagi kalau sampai harus memeliharamu, Nyi," jawabku dengan tegas. "Baiklah gadis cantik, panggillah aku bila memerlukan bantuanmu. Bila aku berhalangan hadir, biar adikku yang bernama Nyi Wulan yang datang. Ini adalah janjiku padamu." "Panggil aku Saras. Besok sore aku dan teman-temanku akan pulang dari tempat ini. Jadi tolong ya, jangan biarkan makhluk-makhluk sebangsamu mengganggu kami," ujarku yang dibalas senyuman dan anggukan kepala oleh Nyilintang. "Baiklah, aku kembali dulu ke tendaku. Tolong jaga rombongan kami malam ini ya Nyi," pintaku sambil berlalu pergi meninggalkan Nyilintang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku berbicara langsung dan menaklukkan makhluk penunggu suatu tempat yang mengganggu tanpa harus memusnahkannya. Sebelumnya, aku lebih memilih menghancurkan makhluk-makhluk yang mengganggu atau menyakiti seseorang beserta orang yang mengirimkannya. Setelah urusanku dengan Nyilintang selesai, aku pun bergegas kembali ke tenda. Terlihat Tompel, Panjul, dan Mang Usman menungguku di tempat mereka tadi berkumpul. "Ras, lu gak kenapa-apa kan?" tanya Panjul yang tampak heran melihatku. "Beneran Ras, lu punya indera keenam?" sahut Tompel yang juga terlihat heran. "Kalian gak usah bawel, gak usah cerita ke siapa-siapa tentang kejadian malam ini," jawabku. "Beres Ras, tapi nanti lu ceritain ke kita ya, bagaimana caranya lu bisa ngajak Rata balik lagi," pinta Tompel. "Ya, sekalian nanti gue panggilin penunggu air terjun itu ya," jawabku sambil tertawa. "Oh enggak dah," jawab Tompel dan Panjul bersamaan. "Alhamdulillah, Neng Sarah bisa nyelamatin Neng Ratna," ujar Mang Usman. "Ayo kita kembali ke tenda Mang, lumayan masih ada waktu buat tidur," jawabku yang tersenyum kepada Mang Usman. Aku menghampiri Ratna yang sedang duduk di depan api unggun. "Kamu gak apa-apa kan Rat?" tanyaku kepada Ratna. "Oh, tadi kan lu yang nyeburin gua ke dalam air, terus gua narik lu sampai jatuh ke dalam air juga. Tapi kok baju lu gak basah?" tanya Ratna yang terlihat masih kebingungan.
Lu itu tadi dibawa pergi sama Demitrat, celetuk Panjul yang membuat kami semua tertawa. Panjul, kalau ngomong jangan sembarangan. Jawab Tratna yang terlihat marah. Ih, gak percaya. Tanya aja tuh sama Mas Surya atau sama Mang Usman. Jawab Panjul santai. Neng Ratna, tadi Neng sudah masuk ke alam dedemit. Untungnya Neng Saras bisa membawa kembali Neng Ratna dengan selamat. Ujar Mang Usman menjelaskan. Jadi tuh Nanda sama Saras ngajak aku buat main ke kolam yang ada di air terjun itu, Mang. Tapi setelah itu Nanda hilang dan tinggal aku sama Saras yang ada di sana. Ujar Ratna menjelaskan. Di air terjun itu mah gak ada kolamnya, Neng. Mungkin itu pengaruh dari jin saja, jawab Mang Usman. Yaudah, sekarang yang masih ngantuk tidur lagi aja deh. Sekarang baru jam 3-an kok, ujar Mas Surya. Aku dan Nanda pun kembali ke dalam tenda untuk melanjutkan mimpi kami yang sempat tertunda tadi. Setelah acara liburan kami di Curug selesai, kami pun kembali lagi ke daerah tempat kami tinggal. Kami sempat mampir sebentar ke rumah Mang Usman untuk beristirahat setelah beberapa jam perjalanan. Setelah berada di dalam kereta, aku merasa sangat cemas dan tidak enak hati sampai Nanda meyakinkanku bahwa semua baik-baik saja. Sekitar pukul 8 malam, aku sudah sampai di rumah kontrakan tempat aku, ayah, ibu, dan adik-adikku tinggal. Di luar rumah kami terlihat ramai oleh tetangga dan orang-orang sekitar tempatku tinggal. Aku yang sudah merasa gelisah dan mata kananku berkedut terus dari tadi pagi pun sudah menduga jika ada sesuatu yang sedang menimpa keluargaku. Aku berlari menerobos kerumunan yang ada di depan rumahku. Ketika aku sampai di depan pintu rumah, betapa hancurnya hatiku melihat orang yang aku sayangi sudah terbujur kaku dan tertutup kain jarik. Aku menangis sejadi-jadinya, menghambur dan memeluk ibu yang kini sudah tidak lagi bersama kami. Ayah dan adik-adikku ikut menangis dan memelukku, memintaku untuk sabar dan tabah menghadapi ujian dari Sang Pencipta. Kutumpahkan tangis dan penyesalanku di samping tubuh ibu yang terlihat kaku. Aku menyesal tidak bisa menemani ibu di saat-saat terakhir hidupnya. Ketika aku sudah bisa menguasai diri dan aku sudah mulai mengikhlaskan kepergian ibu, aku lalu membuka kain penutup wajah ibu. Betapa terkejutnya aku melihat ada lebam biru di bagian leher ibu seperti bekas cekikan atau sesuatu yang membuatnya tidak bisa bernafas. Aku lalu menghampiri ayah dan menanyakan bagaimana kejadian ibu sebelum dia pergi. Setelah makan bubur yang diberikan oleh Pak Marno tadi pagi, ibumu merasa pusing dan mual. Ayah lalu membawa ibumu ke puskesmas. Tapi kata dokter, semuanya normal. Tidak ada tanda-tanda keracunan makanan atau hal lainnya. Malah dokter itu meminta kepada ayah supaya membawa ibumu ke bidan. Mungkin ibumu sedang mengandung lagi, kata dokter itu. Ayah menjelaskan kepadaku dengan mata berkaca-kaca. Jam berapa ibu pergi ya? Tanyaku lagi. Sekitar habis maghrib. Ibumu mengeluh mual dan lehernya sakit. Tidak lama setelah itu, ibumu jatuh dan dia sudah tidak ada, Ras. Jawab ayahku. Aku yang mencurigai sesuatu pun mulai menajamkan penglihatan dan juga pendengaranku serta kemampuanku yang lainnya. Aku mencium adanya kejanggalan yang menimpa ibu. Aku kembali mendekati tubuh ibu dan memeriksa denyut nadinya dengan seksama. Alhamdulillah, bisiku pelan ketika aku berhasil mendapati denyut nadi ibu yang sangat lemah. Aku pun lalu mulai menyalurkan energi murniku ke tubuh ibu untuk menjaga denyut nadinya. Setelah itu, aku kembali berbicara kepada ayah tentang dugaanku itu. Aku pun lalu masuk ke dalam kamar dan berkonsentrasi untuk bisa masuk ke dimensi lain. Aku mengunci pintu kamar dan meminta ayah menjaga supaya jangan ada siapapun yang masuk ke dalam kamarku. Aku merebahkan tubuhku dan memejamkan mataku. Lalu aku mencari jalan menuju dimensi lain lewat pikiranku. Aku yang sangat mengenali aura ibu lalu berjalan mengikuti jejak-jejak auranya yang tertinggal. Setelah lama berjalan di tempat yang bukan alam dari manusia dan berbagai makhluk sudah kutemui di sana, akhirnya aku melihat sosok ibu yang tertutupi kabut tipis. Di sebelah ibu ada sosok manusia berbadan gempal, memiliki dua tanduk menyala di atas kepalanya. Sekuat tenaga aku mengejar sosok yang aku yakini itu adalah sosok ibuku. Semakin aku berlari, semakin menjauh pula kedua sosok itu dariku. Di tengah rasa sedih dan hampir putus asa, aku berdoa dengan berlinangan air mata. Ya Allah,
Aku memohon ampunanmu dan memohon ridhomu. Izinkan aku membawa kembali ibuku. Berikanlah aku kekuatan ya Rob, bisikku dalam hati. Beberapa detik kemudian, tempat yang tadinya samar dan seperti berkabut itu pun tiba-tiba dapat kulihat dengan jelas. Aku kembali berlari dengan penuh keyakinan untuk bisa membawa pulang sukma ibuku sejauh ini. Inilah tempat terjauh yang aku pernah datangi demi menyelamatkan ibu. Aku tidak memperdulikan lagi keselamatanku sendiri. Aku yang sudah berhasil memperpendek jarak dengan sosok ibu, dan sosok yang membawanya kembali tertegun ketika melihat tubuh ibu seperti menembus dinding besar yang ada di hadapannya. Lalu sosok yang membawa ibuku tadi berbalik arah dan langsung menyerangku. Sebuah benda besar yang di seluruh bagiannya terdapat duri-duri tajam itu terus diayunkan makhluk itu ke arahku. Aku hanya bisa terus menghindar dari sosok makhluk bertanduk yang sepertinya sangat marah karena kedatanganku. Aku yang hanya bermodalkan tekad yang besar untuk bisa menyelamatkan ibu pun tak henti-hentinya memohon perlindungan serta pertolongan dari Allah, karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku harus bertarung di alam gaib. Ketika semakin terdesak, tiba-tiba saja aku mendapatkan ide yang belum pernah aku pikirkan. Aku menyalurkan energi ke arah kakiku sambil terus menghindari serangan-serangan dari makhluk jelek itu. Setelah langkahku lebih cepat, aku membayangkan sedang memegang sebuah batu dan menyalurkan energi besar ke batu itu. Energi yang terkumpul di tanganku kini membentuk bola merah yang sangat panas. Ketika aku mendapatkan kesempatan untuk menyerang makhluk itu, tanpa ragu lagi, aku lalu mengayunkan pukulan ke arah dada kanan makhluk itu. Seketika itu juga, makhluk tadi terpental membentur dinding gaib tempat ibuku menghilang tadi. Seketika itu juga, makhluk tadi menghilang dan hanya menyisakan kepulan asap. Aku lalu mengambil senjata makhluk tadi yang terlepas dari tangannya ketika aku membuatnya terjungkal. Aku pun kembali menyalurkan energi ke benda besar yang penuh duri tajam tadi, lalu mengangkatnya. Setelah benda itu terlihat memerah, aku lalu mengayunkannya ke arah dinding gaib yang sepertinya menjadi pembatas antara aku dan ibuku. Dua kali sudah aku menghantam dinding itu dengan senjata berduri yang sangat panas ini. Suara gemertak seperti suara kaca yang pecah mulai aku dengar. Aku lalu mundur beberapa langkah dan bersiap untuk melemparkan senjata besar yang masih aku pegang erat ini. Ketika aku sudah mengambil ancang-ancang, tiba-tiba saja muncul lelaki tua bersama sukma ibuku. "Cukup nak, cukup. Jangan kau hancurkan tempat ini. Bawalah kembali ibumu dan tinggalkan tempat ini dengan damai," ucap kakek tadi dengan sikap yang terlihat tenang. Ibu lalu berlari ke arahku dan langsung memelukku. Kami berdua pun lalu menangis bahagia walau masih berada di alam lain. "Sekarang, segeralah pergi kalian dari tempat ini sebelum tempat ini akan mengurung kalian selama-lamanya," ujar kakek itu sambil memegangi jenggotnya. "Tapi kek," tanyaku yang langsung dipotong oleh kakek itu. "40 hari dari hari ini, aku akan datang menemuimu dan menjelaskan apa yang terjadi pada ibumu," jawab kakek itu. "Sepertinya waktu kalian di alam ini tidaklah banyak. Segera kembali ke dunia kalian. Jalanlah lurus sampai tak ada lagi cahaya yang kau lihat," imbu kakek tadi yang perlahan menghilang dari pandangan kami. Aku pun bergegas pergi dari tempat itu dan terus menuntun tangan ibuku. Tidak ada percakapan yang terjadi antara aku dan ibu. Aku terus mengucapkan puji syukurku kepada Tuhan pencipta alam semesta yang masih memberiku kesempatan untuk lebih berbakti lagi kepada ibu dan ayahku juga tentunya. Seperti apa yang disampaikan oleh kakek tadi, aku dan ibu pun terus berjalan ke arah depan sampai tidak ada cahaya yang kami lihat. Dari dalam kamarku, aku mendengar suara ayah dan adikku memanggil-manggil ibuku. Aku pun perlahan membuka mata dan mulai menggerakkan tubuhku yang terasa sangat lemah sekali. Tulang-tulang di dalam tubuhku seperti melunak dan tak mampu menopang tubuhku. Aku pun memaksakan tubuh ini untuk berjalan perlahan membuka pintu kamarku dan segera ingin memeluk ibu. Tangis bahagia dari keluargaku pun kembali terdengar, diiringi tangis bahagia juga dari saudara-saudaraku
dan juga tetangga-tetangga terdekat, aku memeluk ibu dan berkali-kali meminta maaf padanya, tapi ibuku menggelengkan kepala dan kembali memelukku lalu berkata, "Terima kasih Yoras atas perjuanganmu menyelamatkan ibu," ucap ibuku sambil membelai rambutku. Aku yang mendengar itu lalu tersenyum di pelukan ibu dan tiba-tiba pandanganku gelap lalu aku kehilangan kesadaranku. Udara panas terasa menyengat kulitku. Keringat pun membasahi pakaian yang aku gunakan. Perlahan, aku menjibak selimut dan memanggil orang yang paling aku sayangi. "Ibu, ibu," ucapku yang masih terdengar lemas. Ibu pun berlari menghampiriku, lalu duduk di sampingku. "Alhamdulillah kamu sudah sadar, Dok," ucap ibuku yang langsung memberiku segelas air putih. "Kamu itu pingsan, lalu tidur selama 3 hari loh, Ras," ucap ibuku yang terus memijat-mijat kakiku. "3 hari, Bu," seruku yang terkejut kalau mendengar perkataan ibu. Ibu hanya tersenyum lalu mencium keningku. "Bawa asam, Ras, kamu mandi dulu ya. Ibu hangatkan air dulu buat kamu mandi," ujar ibuku. "Aku mandi pakai air biasa aja, Bu," gerah balasku. Setelah kondisiku membaik, ibu lalu mulai menceritakan bagaimana kejadian di hari itu yang hampir saja membunuhnya. Ibu bercerita bahwa hari itu Pak Marno membagi-bagikan makanan kepada semua orang yang berjualan di kantin itu. Semua orang pun menerimanya dengan senang hati. Bahkan ada beberapa orang yang langsung memakannya. Setelah ibuku memakan habis bubur yang rasanya begitu enak, tiba-tiba saja lehernya terasa sakit dan sulit untuk menelan air. Sesampainya di rumah, ibu merasa pusing dan mual. Lalu ayah membawa ibu ke puskesmas. Setelah sore hari, tiba-tiba ibu merasa ada sesuatu yang membuat leher ibu sakit seperti tercekik. Dan setelah itu, ibu pun jatuh lalu tak sadarkan diri. Ketika terbangun, ibu sudah dalam keadaan terikat dan ada makhluk seperti kerbau yang wajahnya sangat menyeramkan. "Jadi Pak Marno ya, Bu, biang keladi masalah ini?" tanyaku kepada ibu. "Sudah, biarkan saja Yoras, jangan membalasnya untuk kali ini," pinta ibuku. "Kamu itu harus bisa mengendalikan diri, menahan emosi, dan tidak bersikap gegabah, Dok," ujarnya lagi. "Ya Bu," jawabku singkat. "Kali ini aku akan menahan diri. Tapi sekali lagi dia berani menyakiti ibu atau keluarga kita yang lain, maka aku akan membalasnya, Bu," ucapku dengan tangan terkepal. Punya kemampuan itu tidak boleh berlaku semena-mena, Ras. Apa yang kamu miliki itu adalah anugerah dari Allah. Gunakanlah itu semua untuk kebaikan, ujar ibuku sambil memegangi tanganku. "Ya Bu," jawabku dengan melepaskan senyum ke arah ibu. "Assalamualaikum," terdengar suara ramai di depan pintu rumahku. "Waalaikumsalam," jawab ibuku yang langsung berjalan ke pintu depan. "Ras, ada teman-teman kamu ini," ucap ibuku dari ruang depan. Aku pun lalu berjalan menghampiri teman-temanku yang datang untuk menjenguk. Terlihat beberapa temanku yang beberapa hari lalu pergi bersamaku, tapi tak ada satu orang yang kedatangannya sangat aku harapkan saat itu. Setelah berbagi cerita bersama, akhirnya Nanda, Ratna, Mila, Tompel, Panjul, dan yang lainnya pun berpamitan untuk pulang. Aku pun mengantar mereka sampai di ujung gang tempatku tinggal. Banyak ibu-ibu dan tetangga-tetanggaku yang meminta menceritakan apa yang aku alami malam itu, tapi aku hanya tersenyum mendengar rasa penasaran mereka. Sore hari pun tiba. Aku kembali teringat pesan kakek yang membawa ibuku dari dalam dinding gaib waktu itu. Kakek itu berkata akan datang menemuiku setelah 40 hari. Aku yang merasa tubuhku sudah pulih kembali, mencoba membuka energi dan mata batinku, tapi sungguh aku terkejut ketika kurasakan sensasi berbeda dari sebelumnya. Penglihatanku lebih jelas dan pendengaranku pun lebih tajam saat ini, sampai aku bisa mendengar sesuatu dari dalam hati seseorang. Ketika aku mencoba untuk menyalurkan energi ke seluruh tubuhku, tiba-tiba aku melihat seseorang yang sedang berjalan menuju ke rumahku. Orang inilah yang kehadirannya aku tunggu, dan orang inilah yang membuatku segera bangkit menuju kamar untuk mengganti bajuku serta berdandan secantik mungkin sore itu.
Lah, anak SMP. Awas ya kalau sampai pacaran, celetuk ibuku yang melihatku sedang berganti pakaian dan tercium wangi parfum yang sangat semerbak. Kamu mandi pakai parfum ya, Ras? Ujar ibu yang terdengar bawel seperti biasanya. Ibu, jawabku. Awas yo, kalau kamu sampai pacaran, kamu itu masih bau kencur, bisik ibu di telingaku. Iya bu, jawabku singkat, lalu keluar rumah untuk menunggu seseorang yang waktu itu spesial di hatiku. Orang itu adalah Arga Ardianto. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Untuk Presiden dan kisah Saraswati. Jadi ini agak kita bagi di awal 3 part dulu teman-teman ya. Ini akan sebanyak 3 part untuk di awal, dan nanti akan ada lagi tuh kisah lanjutan dari Saraswati. Dan kalau teman-teman ingat, ini pernah di channel Ilo bercerita Saraswati yang mana di dendam 40 hari setelah kematian ibu tuh. Di situ Saraswatinya sudah dewasa ya. Kalau ini kan benar-benar dari awal nih, dari dia SD, SMP, dan sekarang masih SMP nih. Nah, jadi akan terus kita coba bawakan sampai dia dewasa. Overall kisahnya keren, pakai banget selalu ya. Gadis Indigo selalu menarik kisah-kisahnya untuk disimak, apalagi sakti dan suka menolong, luar biasa. Dan ditunggu lagi ya buat besok, jangan sampai ketinggalan teman-teman part 2-nya dari kisah Saraswati. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas izinnya kami untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain ya tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong sekali lagi diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.